Oke pemirsa, kita masih di Berita Siru dan kita masih sama Pak Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang. Pak, kalau ngomongin soal profil Bapak, aku lihat title-nya panjang, Mbak. ST, SMOC, SC. Gitu kan, Pak ya? Bapak bisa ceritain, Pak? Jadi saya alumni Akabri tahun 1995. 95 kita lulus Akabri. Nah, kita punya nama alumni kita Bima Sakti. Profil saya setelah lulus Akabri, saya mengikuti sekolah penerbang. Kemudian saya lulus dan masuk ke Skadron Udara 31 di Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Kemudian saya pindah ke Skadron Udara 17 sampai akhirnya saya berkarir menjadi Komandan Skadron 17. Nah, setelah itu saya pernah di pendidikan juga sebagai Kepala Departemen Operasi dan Kadisop di Sekau. Kemudian menjadi Kalambang jadi Koop 1. Setelah itu kembali ke Halim lagi menjadi Kadispers, Kadisop. Kemudian saya sekolah Sesko TNI di Malaysia. Kemudian di Malaysia saya ngambil double degree sehingga tadi dapat gelar Master of Social Science. Jadi yang MSOC tadi. Nah, setelah itu pulang dari Sesko TNI di Malaysia, saya kembali ke Indonesia. Saya menjabat sebagai Komandan Wing Udara 1 di Halim Perdana Kusuma. Mantap. Dan kemudian sekarang saya menjabat sebagai Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang di Palembang. Menjabat Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang ini mulai tahun berapa, Pak? Jadi step saya adalah Oktober tahun 2019. Oh, baru, Pak ya? Ya, baru. Ya menjelang 1 tahun. 1 tahun saya menjabat sebagai Komandan Lanut. Kolonel penerbang. Dengar-dengar nih, Pak, Bapak pernah menjadi pilot Indonesia One. Gitu, Pak? Indonesian Air Force 01. Indonesian Air Force 01. Ya. Untuk pesawat kepresidenan. Jadi pesawat kepresidenan, ya memang pesawat itu dibeli dan dirancang khusus untuk presiden. Sehingga ya, jadi Boeing 737-800 basicnya, tetapi customize sehingga dia dibuat menjadi BBG-2. Boeing Business Jet 2, dan di situ juga selain safety-nya diutamakan, kemudian di situ juga ada defense sistemnya. Karena kan kita membawa presiden, itu adalah simbol negara. Nah, itu ya kita harus menjaga semaksimal mungkin. Berarti Bapak bisa dibilang adalah pilot Indonesia Air Force 01 pertama untuk Boeing 737-800 itu? Ya, saya yang salah satu dari 4 penerbang BBG yang pertama. Kebetulan saya dengan rekan saya waktu itu, Latkal Ali, sekarang sudah Kolonel Ali, sekarang sedang Sesko. Itu kami yang ikut delivery membawa pesawat tersebut dari Amerika ke Indonesia. Wih, mantap sekali. Prestasinya luar biasa sekali, Pak. Baik di sains maupun di kedinasan. Tapi ngomong-ngomong, waktu zaman-zaman SMA, Bapak kenakalan remaja Bapak itu sampai sejauh mana sih waktu masih SMA gitu loh, Pak? Ya namanya anak muda lah, Pak, gitu ya, Pak ya. Kenakalan apa yang pernah Bapak lakukan? Jadi kalau kenakalan ya namanya anak SMA. Ini SMA ya? Iya, SMA. SMA. Kalau SMA pulang sekolah kita nggak langsung pulang. Saya waktu itu besar di Bekasi, jadi pulang sekolah saya kadang-kadang main biliar dulu. Tapi Pak, atau nonton dulu gitu kan? Bapak nakalnya pulang sekolah nggak langsung pulang, main biliar, nongkrong dulu. Teman saya ada, Pak, pulang sekolah nongkrong main biliar, nggak jadi kolonel, Pak. Beda, Pak ya. Nah, Pak, kalau kita ngomongin soal kenakalan remaja, Pak, kenakalan remaja itu kan agak sedikit apa ya, Pak ya, kriminalitas itu dari kecil kalau udah sering melakukan tindak kriminal maka akan
terus gitu kan Pak ya? Ya. Kayak yang sekarang lagi siru di Kota Palembang nih Pak. Ini ada berita tentang begal Pak. Tentang begal. Langsung baik kita jingok video selengkapnya, ini dia. Bukan Iron Man, Katim Hergon sikat abis 2 begal. Mantapnya Katim kita, Katim Heri Gondrong, Hergon lagi-lagi beraksi nangkep 2 begal di Jalan Soekarno-Hatta. 2 pelaku ini sebelumnya melancar ke aksi pembegalan di Jalan Soekarno-Hatta. Untung baik Katim Hergon yang cak Iron Man langsung sigap beraksi. Dem, kanjat dak begutik 2 begal yang kita sebut baik ketumbar dan sahang ini. Nah, takaran pecah sikil, nangis kau bar, hang, oi, tumbar sahang. Bravo Katim Heri Gondrong, kita yang ganteng dan keren oncak nian. Oke, kita masih di Lanut Sri Mulyono Herlambang bersama Bapak dan Lanut Kolonel Penerbang Firman Wirayuda ST MSOC SC. Nah, kita mungkin pemirsa di rumah masih agak bingung tugas-tugas pokok Angkatan Udara itu apa sih? Mungkin Pak yang di rumah cuma taunya pesawat tempur, ngurusin bandara dan lain-lain. Sebenarnya tugas pokok dari TNI AU khususnya Lanut ini apa sih Pak? Jadi kalau secara general tugas Angkatan Udara itu adalah yang pertama melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. Kemudian kita sebagai Angkatan Udara kita menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah yurisdiksi nasional ya sesuai aturan perundang-undangan nasional dan aturan internasional yang telah kita ratifikasi. Kemudian juga kita melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. Dan yang terakhir, memberdayakan potensi wilayah pertahanan udara. Nah, itu tugas TNI Angkatan Udara secara general. Okay. Aplikasinya ada 2. Yang pertama adalah OMP, Operasi Militer untuk Perang, dan yang kedua adalah OMSP, Operasi Militer selain perang. Contohnya kayak Karhutla, penanganan Karhutla Pak ya? Karhutla ini adalah salah satu tugas OMSP dari TNI dalam gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla yang disatgasnya oleh Gubernur. Nah, itu kita sebagai Damsub Satgas Udara, kita melaksanakan tugas-tugas disupervisi oleh BNPB untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ini. Nah, contohnya kita ada 12 helikopter, 2 adalah helikopter patroli dan 10 adalah helikopter untuk waterbombing operation. Di sini kita juga ada 1 pesawat CN-295 yang melaksanakan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Sehingga kalau kita bilang secara umumnya dia membuat hujan buatan. Sehingga kalau sekarang ini kita melihat ada hujan, ya itulah modifikasi dari pesawat yang TMC tadi. Dan juga alhamdulillah sampai sejauh ini strategi yang kita laksanakan untuk slogan kami tidak ada asap di Sumatera Selatan. Artinya setiap ada asap, walaupun itu apinya belum berkembang karena kita gambut nih ya. Nah, gambut tuh di bawah sudah ada api, tapi di atas itu nggak ada apa-apa, tapi hanya ada asap. Nah, itu pun sudah langsung kita tanggulangi. Sehingga jangan kita tunggu sampai besar dulu. Masih kecil pun kita siram libas, lah. Gitu libas. Sehingga ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar lah di Sumatera Selatan ini. Tapi jujur Pak, saya sebagai masyarakat pribadi, secara pribadi Pak, untuk tahun ini kayaknya memang betul ya Pak ya. Biasanya udah mulai kita ini Pak, mulai kena kabut asap segala macam. Tapi tahun ini kayaknya penanggulangannya cepat sekali, ya. Benar Pak? Alhamdulillah. Itu kerja semua dari Pak Gubernur, dari Pak Pangdam, Kapolda, dan Rem, BBPD, BNPB, dan Lanut, gitu semuanya, seluruh komponen masyarakat juga. Kalau masyarakat tak bantu pun tak bisa. Tak bisa lah. Semuanya itu teamwork semuanya. Nah, Pak, kalau nih ngomongin soal TNI AU, tadi sudah tugas pokoknya. Saya bertanya secara pribadi ke Bapak, kenapa sih harus TNI AU? Dengar-dengar orang tua di TNI Angkatan Darat. Iya. Ya, Pak, ya? Kenapa Bapak harus memilih TNI AU, Pak?
Jadi ada ceritanya waktu saya dulu SD ya, menjelang SMP itu tahun 86 ada Indonesian Air Show di Kemayoran. Nah, di Kemayoran kebetulan saya diajak sama orang tua saya, ibu saya, untuk melihat air show. Nah, di situ saya melihat sesuatu yang membuat saya bercita-cita untuk menjadi pilot. Jadi di situ saya melihat ada Thunderbird sama Red Arrow, itu tim aerobatiknya Amerika dan juga Inggris. Di situ tampil. Nah, disitulah saya keinginan, walaupun Bapak Angkatan Darat, akhirnya saya pengennya jadi Angkatan Udara. Pengen jadi pilot tuh ya. Oke pemirsa Berita Siru, kita masih bersama Bapak dan Lanut. Pak, kalau kita ngomongin milenial sekarang Pak, menurut Bapak sampai sejauh mana sih rasa mencintai tanah air Republik Indonesia ini Pak, untuk milenial Pak? Kalau saya rasa dan saya yakin sekali bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang milenial, anak muda sekarang pun, semuanya itu cinta tanah air. Saya bisa buktikan. Contoh apabila kita melihat sepak bola atau bulu tangkis, pasti bersatu Pak ya? Ya kan, kita melawan negara lain. Mana ada yang nggak nonton, mana ada masyarakat Indonesia yang nggak membela negaranya. Dari situ kita bisa buktikan bahwa semuanya itu kita cinta tanah air. Dengan cara mereka sendiri. Hanya kadang-kadang kita melihatnya, oh kok mereka mengekspresikannya beda. Hanya tinggal bagaimana kita menstimulus atau kita memancing rasa, memupuk rasa cinta itu. Kita yang mengarahkan rasa cinta itu. Bukannya tidak ada, tetapi mungkin kita yang melihatnya kurang nampak lah. Kurang nampak Pak ya. Kalau kita ngomongin cinta tanah air, terutama ke bendera merah putih kita Pak, ini ada kejadian yang sangat miris sekali. Bendera merah putih kita lagi viral, itu dipotong-potong sama oknum ibu-ibu gitu Pak ya. Itu lagi viral sekali Pak beritanya. Dan kita harapin semoga ini yang terakhir gitu ya Pak ya. Nggak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi gitu kan Pak. Apapun alasannya gitu. Karena merah putih adalah panji-panji Indonesia yang harus kita jaga, gitu kan Pak ya. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke beritanya yang viral itu tadi, kita mengucap terima kasih untuk Pak dan Lanut beserta jajarannya yang sudah memberikan pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas dari Angkatan Udara itu apa. Dan kita langsung pamit. Jangan lupa tonton terus Berita Siru. Jangan sirunian age pecah sikil nangis. Pilu lagi hati Mimin, miris nian. Entah apa yang ada di pikiran ibu-ibu dalam video TikTok lagi motong-motong bendera merah putih pakai gunting. Astaga, sengaja apa tidak sengaja tetap baik ini kejadian yang bikin para pahlawan pejuang rakyat Indonesia seluruhnya ngelus dado. Ini suatu tindakan yang mencederai simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Yo, Mimin cuma bisa nyampein be sama cak pejuang-pejuang terdahulu dan kita sebagai rakyat Indonesia, NKRI harga mati. Kita serah ke semuanya ke lembaga hukum dan kepolisian untuk nindaknya sesuai sanksi yang ada. Amin. Dah ngolainya cek wan ini. Sekongkolnya cek wan ini. Gagek dulu. Kau nak ngomongnya aku ngolai mana? Aku kan bantu kau. Iya, motor mainan. Tempatnya itu. Iya, tapi motor mainan. Lakukan segala duit aku 1 juta. Nah, kau ini salah kau, apa nyalak aku? Aku bela bingung. Cuma duit aku masih banyak sih sebenarnya. Nah, banyak justru itu jauh usah berotoan. Iya. Bagi-bagi. Oh, banyak tuh. Dah aku ikhlas ya duit itu. Nah. Ya, aku nak nelpon ini, cewek aku dulu ya. Hai. Ada cewek. Usah apa aku? Hah? Usah apa aku? Usah? Iya. Genti bayo. Genti. Duit banyak. Iya. Cuma bagus tak tuh? Kalau kau nak genti, banyak kayak kawan-kawan kita di sini. Oh iya. Kau setuju ya ini? Setuju aku. Tapi harganya harganya bersahabat deh. Pokoknya aman. Aman kalau ya. masalah Oh iya.
Kau ini tak Nyari berusaha HP. bae datang. Ida ini tadi kan, kamu langsung menghubungi. Woi, tahu dia. Lagi ngamen pojok bus, langsung turun. Iya. Pastian, klien Yo. harus dikejar. Iya, butuh HP cepet aku. Iya, transfer dulu. Oh, gampang lah. Gimana? Di ATM bae, HP aku rusak ini. Lah ini nah barangnya nak jingok. Nah, Bagus kan? original ya? Iya. Original ya? Transfer. Oke. Transfer dulu. Cek one pakai Nah, cek one bae. Pakai itu HP cek one bae. Cek one. Aku ngespot. Iya, transfer. Mau main itu. Tahu aku nomornya tahu. Cepat. Oh, pakai namanya. Berapa? Ini biasa. 20 juta ya? Iya. Oke. Nah, sudah. Sudah. Oh, sip. Nah, Aduh, kasih. 20 juta. Ah, ini barunya 30 juta nih, untung aku. Iya, kau pakai aku. Nomor aku ya. Iya. Apa rekeningnya kau tadi? Heeh. Ya sudah kalau main itu. Jadi, Jadi, benar ya? iya. Benar. Ya, jadilah aku. Ya, aku nak HP bagus. momok dulu kalau main itu ya. Ya. Ayolah. Cek wan tak nyangku aku pasti dikolai. Lolo juga cek wan ini. Pakai duit dia tadi 20 juta tadi. Jadilah aku balas dendam. Tadi dia nipu aku Sekarang aku tipu pula dia. Jadilah aku dapat HP aku 30 juta. Aku apa? Samsung. Oke. Mantap HP ini. Woi, Oi, Pak RT. waduh, Ri. Cak seneng dan kau nih. Ini, Iya. Kemarin ah. tertipu. Iya. Sekarang, wih. Sekarang aku nipu bohong aku. Woi, serius. Serius Siapa aku. yang kau tipu? Cek wan. No. No, dapat nipu dia, woi. Pacau, Eh, lugu dia. Lugu cek wan. No, aku dapat HP, aku 30 juta nih kalau di pasaran. Bagus ya. 20 juta nih. Iya. Apa? Kalau kira-kira mecah banyak duit tuh, ijo ke siko untuk Pak RT nih. Tapi Iya. ada cara. Oh iya, gampang lah. Kalau masalah bantuan dana, Yo. pasti dapat kan tuh. Pas dapat Iya. Loka-loka aja aku galau Iya pasti. Cewek bantu tak ku hijau ke. Kau tuh lah yang ku hijau ke. Karena Lalu- kau yang perhatiin sama PRT. Oke. Ya. Yo, Ya. kalau korupsi itu bagi-bagi ya. Oh iya. 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 Ya makasih ya. Iya. Bukan nak kemana kau? Aku nak balik ke rumah aku. Oh iya, laju lah. Ya, hati di jalan. Yuk. Yuk. Sewu kuta wes didapiro. Karena jual sewu kuto. Aku jual. Kan memang itu lagunya. Pakam kau nih mau. Bang, aku nih apa be yang di sini Jual. ku jual, termasuk kamu kalau lada ini ku jual. Ida. Aku tadi ini dia. Kau sama si Ami ini. Kau Ini. lemak bae. Apa dia? Apa-apa datang-datang nama. Dia ni jual HP, Cek. Nah, terus? Aku belum ninjok yo. Oh. Yang cek tadi namanya. kan? Yang tadi. Iya, yang Ah. tadi. Woi, kau nih ngomong buntu. Iya kan ini kan lokak dadakan, ndak baca. HP aku ngamen di bis kota. Heeh. Langsung. Nah, kau jangan tahu bos. Nah ini be, sudah jadi. Lapang. Eh, Ah, ini baru kawan. Aku nak duluan nih. Nak duluan. Lapang. Jadilah kawan ini. bang, dia ndak tahu. Ngapa? Yang transfer tadi duit dia 20 juta. HP Samsung Lari, tadi. lari. Lari.